Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita masih di bab yang kelima bagian yang kedua. Hidup setia di hadapan Tuhan, dan kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Ayub. Bagaimana Ayub tetap setia di tengah penderitaan yang dialami dalam hidupnya. Ayub adalah seorang yang sangat saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Ia juga orang yang sangat kaya. Dikatakan dia memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, 7 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang sapi, 500 ekor keledai betina, dan juga pelayan-pelayan yang sangat banyak untuk menjaga ternak-ternaknya, dan juga tanah yang sangat luas tentunya untuk tempat peternakan mereka dan tinggal mereka. Nah, tetapi kesalehan seseorang tidaklah menjamin bahwa kita akan bebas dari penderitaan. Penderitaan dapat terjadi karena banyak hal. Bisa saja karena Tuhan ingin menguji iman kita, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub sangat saleh, tetapi iblis mengatakan bahwa Ayub saleh karena dia kaya dan hidup sejahtera. Maka dia minta izin kepada Tuhan untuk mengambil semua hartanya. Apakah dia tetap setia ketika dia miskin? Tetapi lihat apa yang terjadi, dia tetap setia. Jadi imannya teruji. Nanti kita bahas ya. Nah, penderitaan juga dapat terjadi karena kesalahan yang kita perbuat. Misalnya kamu ugal-ugalan naik sepeda motor lalu terjadi kecelakaan. Bisa membuat kamu menderita, patah kaki atau sebagainya. Bisa juga karena kesalahan orang lain. Kita baik-baik mengendarai, tetapi orang lain ugal-ugalan, akhirnya menabrak kita. Kita juga bisa mengalami penderitaan. Bisa juga karena bencana alam. Ya, akhir-akhir ini banjir dan hujan deras dan mengakibatkan banjir, dan banyak orang yang mengalami rumahnya terendam, timbullah sakit penyakit dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan. Nah, kita lihat penderitaan yang dialami Ayub. Ayub dikatakan sangat kaya raya, tetapi dalam satu hari semuanya habis. Hartanya, anak-anaknya, semua habis. Ketika sore hari Ayub duduk-duduk, ya kan? Nah, lalu tiba-tiba seorang penjaga dengan terengah-engah mengatakan, "Tuan, kami sedang menggembalakan lembu dan keledaimu." Tetapi tiba-tiba datang orang Seba dan mereka membunuh para penjaga dan menghancuri semua lembu dan keledaimu. Hanya aku sendiri yang selamat. Nah, ketika penjaga ini belum lagi selesai berbicara, lalu tiba lagi seorang hambanya yang mengatakan bahwa kami sedang menggembalakan kambing domba kami. Tetapi tiba-tiba datang api dari langit menyambar kambing domba sehingga semuanya mati. Dan semua penjaga juga gembala mati, hanya aku sendiri yang selamat. Belum lagi dia selesai berkata demikian, tiba-tiba datang lagi seorang penjaga yang lainnya dan mengatakan, Tuan, kami sedang menggembalakan unta-untamu. Tetapi orang Kasdim tiba-tiba datang membunuh semua penjaga-penjaga dan merampas unta-untamu. Hanya aku sendiri yang selamat. Belum selesai lagi orang ini berkata, tiba-tiba datang lagi seorang penjaga yang lain mengatakan, Tuan, anak-anakmu sedang berpesta pora di rumah anakmu yang paling sulung. Lalu tiba-tiba datanglah angin puting beliung merobohkan rumahnya, dan anak-anakmu semuanya tertimpa dan mati di dalamnya. Bayangkan apa yang terjadi jika kamu mengalami ini, ya kan?
ya kita bisa sesak napas, stres, stroke, langsung stop. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub tetap setia kepada Tuhan Allah, tetap menyembah kepada Tuhan Allah, dan lihat apa yang dia katakan. Ketika mendengar berita buruk itu, ketika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub sangat luar biasa, tidak menggantungkan hidupnya kepada harta kekayaannya, karena semuanya itu berasal dari Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi kapan Tuhan mau ambil itu terserah Tuhan. Ya, jadi Ayub 1 ayat 21 dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, sampai di sini Ayub tetap setia. Dan iblis tidak senang dengan peristiwa ini, maka dia mencobainya lagi untuk yang kedua kalinya. Di dalam keadaan yang miskin, maka apa? Dia ditimpa lagi dengan penyakit, ya. Penyakit bara, ya. Itu seperti apa? Bisul, ya, penuh dengan nanah, ya, lalu digaru luka, pecah, ya, berdarah. Nah, itu sangat menjijikan dan bau busuk. Ya, bayangkan seluruh tubuhnya dari ujung kakinya sampai kepalanya, batok kepalanya dikatakan terkena penyakit bara. Sehingga untuk menggaruk, karena itu gatal ya, nggak bisa tangannya, maka Pak, dia memecahkan beling atau kaca dan mengambil belingnya itu, kacanya, untuk menggaruk-garuk, sehingga Pak, tubuhnya semakin luka, tapi tidak digaruk, tidak tahan, karena itu apa juga sangat gatal. Nah, tidak sampai di sana, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Maka datang istrinya marah kepada dia. Istrinya menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada lagi gunanya beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan hal yang buruk kepadanya. Lihat apa yang dikatakan di dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, itu satu perkataan yang sangat mengerikan, ya. Itu saking apa ya? Begitu dalamnya luka, kecewa istrinya, karena dia hanya mengandalkan hidupnya pada kekayaannya. Tetapi lihat apa yang dikatakan Ayub kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan lihat apa yang dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi walaupun dia mengalami penderitaan, ya, kesusahan, sakit, penyakit, tapi dia tidak menista Tuhan Allah. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah. Lalu kemudian datang teman-temannya, ya, teman-temannya datang bukan untuk menghiburnya, tetapi justru menghakiminya. Mereka mengatakan bahwa Ayub pasti telah berbuat dosa yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi Tuhan tahu, sehingga Tuhan menghukumnya dengan penderitaan, dengan penyakit dan sebagainya. Kenapa? Mereka punya konsep, ya, orang-orang Israel punya konsep bahwa ketika mereka menderita, pasti itu adalah hukuman Tuhan karena dosa mereka. Jadi jika seseorang berbuat saleh pasti akan diberkati, tapi jika orang buat dosa pasti akan dihukum Tuhan. Semakin besar dosanya, maka semakin besar juga hukuman yang akan ditimpakan Tuhan kepadanya. Nah, itu yang ada di dalam pikiran mereka. Itu sebabnya ketika Ayub mengalami penderitaan, teman-temannya datang untuk menghakiminya. Dan mereka berkata bahwa selama ini kami tahu engkau adalah orang saleh, tetapi ternyata engkau tidaklah demikian. Nih,
engkau mengalami penderitaan yang sungguh mengerikan, semua hartamu dalam satu hari habis, dan kamu ditimpa penyakit, itu pasti karena kamu berbuat dosa sehingga Tuhan menghukumnya. Ya, jadi lihat sebagai teman-teman ini sangat mengerikan ya. Jangan menjadi teman yang hanya melihat yang mau berteman ketika dia baik, ketika dia kaya, ketika dia pintar, ya, ketika dia sukses, tapi begitu teman itu menderita, kamu meninggalkannya dan justru menghakiminya. Itu satu hal yang sangat mengerikan, ya. Jangan melakukan hal yang demikian terhadap temanmu. Kalau kamu melakukan demikian, itu bukan teman. Tapi lihat apa yang Ayub lakukan. Lihat bagaimana sikap Ayub menghadapi penderitaan. Di tengah penderitaan yang dialaminya, dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Yang kedua, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat tidak adil kepadanya. Dan yang ketiga, Ayub tetap berseru kepada Tuhan Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kesetiaan Ayub kepada Tuhan Allah. Di tengah penderitanya dia tetap setia kepada Tuhan Allah. Maka lihat apa yang terjadi. Keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kita dapat melihatnya dari Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi lihat teman-temannya tadi menghakimi dia, mengutuki dia, tapi Ayub justru berdoa untuk teman-temannya. Ya, jadi Ayub memang benar-benar orang yang sangat saleh. Jadi itu sebabnya dikatakan Tuhan mengganti semua yang hilang dari Ayub 2 kali lipat. Nah, jadi kalau dahulu Ayub kambing dombanya ada 7.000 ekor, berarti sekarang menjadi 14.000. Untanya dulu 3.000 menjadi 6.000. Sapinya 500 pasang berarti menjadi 1.000 pasang. Keledai betinanya hanya 500 ekor, maka kemudian menjadi 1.000 ekor. Ya, itu yang betina saja, Pak. Bagaimana dengan yang jantannya juga? Ya. Kemudian ia juga diberi anak-anak, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, apa yang dilipatkan dari anaknya bukan jumlahnya menjadi 20 begitu ya, bukan, tetapi apa? Sifatnya, karakternya, kepribadiannya, rupanya. Ya, anak-anaknya sangat cantik dan sangat baik. Ayub 42 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa anak perempuan Ayub sangat cantik. Yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Wah, itu sangat luar biasa ya. Dan yang kemudian Ayub diberi umur yang sangat panjang. Alkitab menyaksikan bahwa Ayub masih hidup dan masih melihat keturunannya sampai generasi yang keempat. Jadi itu sangat panjang ya, sampai generasi yang keempat. Nah, karena itu marilah kita untuk belajar tetap setia. Kesetiaan kepada Tuhan akan mendatangkan perkara yang besar di dalam hidup kita. Sebab Tuhan pasti ambil bagian di dalamnya untuk memberkati orang-orang yang setia kepadanya. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Jadi belajarlah untuk tetap setia kepada Tuhan Allah sejak kamu kecil. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.